Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dosen dan teman-teman PB4D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai soal-soal substansi genetika. Untuk PPT video ini sendiri disusun oleh saya, yakni Nurul Fauziah dengan NIM 2008086338 guna memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Bunga Ida Nora, MPD. Baik, untuk KD yang saya gunakan dalam presentasi kali ini adalah KD 3.3 dan juga KD 4.3 pada mata pelajaran biologi kelas 12, di mana KD 3.3 sendiri yang menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dan untuk KD 4.3 sendiri yakni merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik DNA, RNA, dan protein. Untuk yang selanjutnya, kita akan menuju ke tipe soal yang pertama, yakni soal pilihan ganda. Dengan indikator yang pertama yakni 3.3.1, di mana peserta didik mampu mengetahui letak DNA yang ada di dalam sel. Materinya yakni DNA dalam sel dengan tipe soal pilihan ganda dan dengan domain kognitifnya yakni C1 atau mengingat dengan nomor soal 1. Contoh soalnya yakni letak DNA dalam sel yaitu A. Terletak dalam sitoplasma, inti terutama dalam ribosom. B. Terdapat dalam inti sel terutama pada kromosom. C. Terdapat dalam inti sel pada kromosom dan dalam sitoplasma. D. Terdapat dalam inti sel terutama dalam ribosom. E. Terdapat dalam sitoplasma terutama pada ribosom. Nah, jawaban dari pertanyaan ini sendiri adalah C, di mana jawabannya yakni terdapat dalam inti sel pada kromosom dan dalam sitoplasma. Kemudian untuk soal dengan indikator yang kedua dengan indikator 3.3.2, di mana peserta didik mampu mengetahui bentuk-bentuk kromosom berdasarkan letaknya. Materinya yakni mengenai bentuk-bentuk kromosom dengan tipe soal pilihan ganda dan domain kognitifnya yakni C2 atau membedakan dengan nomor soal 2. Untuk contoh soalnya yakni bentuk kromosom dengan letak sentromer agak jauh dari ujung kromosom dan biasanya membentuk huruf L atau J adalah bentuk A. Telosentrik, B. Akrosentrik, C. Submetasentrik, D. Metasentrik, dan E. Subakrosentrik. Jawaban dari soal ini sendiri adalah C, yakni submetasentrik. Selanjutnya yakni soal dengan indikator 3.3.3, di mana peserta didik harus mampu mengetahui kromosom yang menentukan jenis kelamin. Materinya yakni mengenai kromosom dengan bentuk soal pilihan ganda dan domain kognitifnya yakni C3 atau menentukan dengan nomor soal 3. Untuk contoh soalnya sendiri yakni kromosom yang menentukan jenis kelamin disebut A. Germinal, B. Somatik, C. Ribosom, D. Gonosom, dan E. Sentrosom. Nah, jawaban dari soal ini sendiri adalah D atau gonosom. Untuk soal yang selanjutnya adalah kita akan menuju tipe soal yang kedua, yakni tipe soal esai dengan indikator yang pertama yakni 3.3.4, di mana peserta didik harus mampu membedakan antara DNA dan RNA. Materinya yakni mengenai DNA dan RNA dengan tipe soal esai dan domain kognitifnya yaitu C2 atau membedakan dengan nomor soal 1. Contoh soalnya yakni sebutkan minimal 3 perbedaan DNA dengan RNA. Untuk jawabannya sendiri adalah berdasarkan rantainya yaitu DNA berbentuk rantai panjang, ganda, dan bergiling atau double helix, sedangkan RNA berbentuk rantai pendek, tunggal, dan tidak bergiling. Berdasarkan letak dapat dibedakan bahwa DNA terletak di dalam nukleus, kloroplas, dan juga mitokondria, sedangkan RNA terletak dalam nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan juga mitokondria. Yang ketiga berdasarkan fungsinya, yakni di mana fungsi DNA adalah sebagai materi genetik atau bahan baku untuk sintesis protein, sedangkan RNA sendiri adalah sebagai alat dalam sintesis protein.
Untuk soal yang selanjutnya, yakni dengan indikator 3.3.5, di mana peserta didik harus mampu mengurutkan tahapan dalam proses sintesis protein secara singkat. Materinya yakni mengenai sintesis protein dengan tipe soal esai dan domain kognitifnya C3 atau mengurutkan dengan nomor soal 2. Untuk contoh soalnya yakni tuliskan urutan tahapan proses sintesis protein dalam tubuh. Jawaban dari soal ini yakni pertama, DNA melakukan transkripsi sehingga terbentuk mRNA. Lalu mRNA akan meninggalkan DNA dan menuju ribosom. tRNA menerjemahkan kodon yang dibawa oleh mRNA. Lalu tRNA akan mencari dan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon yang dibawa oleh mRNA. Kemudian asam amino akan berderet sesuai dengan kode pembentukan protein. Protein yang terbentuk nantinya akan merupakan enzim yang mengatur metabolisme sel. Nah, untuk soal yang terakhir dengan indikator 3.3.6, di mana peserta didik mampu mengetahui urutan asam amino DNA pada saat proses translasi. Materinya yakni mengenai translasi. Tipe soal yaitu esai dengan domain kognitifnya yakni C6 atau menyusun, dan nomor soal yakni 3. Untuk contoh soalnya yakni jika diketahui template DNA memiliki urutan 3 ATA, CGT, AAA, ATA 5, maka pada saat translasi akan menghasilkan asam amino dengan urutan. Nah, dari template tersebut jawabannya yakni template tersebut akan menghasilkan mRNA dengan urutan 5, UAU, GCA, UUU, AUA 3, dan jika ditranslasikan akan menghasilkan tirosin, arginin, lisin, isoleucine. Demikian adalah beberapa contoh penjelasan saya mengenai soal-soal substansi genetika. Untuk yang selanjutnya yakni sesi kritik dan saran serta pertanyaan yang akan kita lanjutkan di WhatsApp group. Untuk selanjutnya kita bisa beralih ke WhatsApp group, dan terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.